Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvin Nurdina, NIM 20210107001. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu tentang perencanaan kurikulum. Perencanaan merupakan tahap awal manajemen sesuatu untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai. Perencanaan memegang peranan lebih dibanding fungsi-fungsi manajemen yang lainnya, seperti pengorganisasian, pergerakan, maupun yang lainnya. Sementara pengertian kurikulum itu sendiri merupakan rencana yang disusun untuk melancarkan kegiatan yang hendak dicapai, baik itu dalam lingkungan formal maupun non-formal. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pengertian kurikulum memiliki perbedaan, namun tetap sama dalam substansinya yang harus tetap mendapat titik temu. Bahwa di satu titik ada yang menekankan pada proses pengalaman, dan di lain pihak ada yang menekankan pada proses isi pelajaran. Jadi, menurut Olivia Gordon dan Tyler tahun 1988, perencanaan kurikulum merupakan proses yang melibatkan pengumpulan, pemilahan, substansi, dan pemilihan kegiatan informasi relevan dari berbagai sumber. Informasi ini kemudian digunakan untuk desain dan pengalaman belajar, dan desain ini memungkinkan siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya adalah poin kedua, yaitu tentang karakteristik perencanaan kurikulum. Dalam perencanaan kurikulum, baik di sekolah maupun di madrasah, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan. Aspek-aspek yang menjadi karakteristik perencanaan kurikulum di sekolah maupun di madrasah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu perencanaan kurikulum harus berdasarkan konsep yang jelas tentang berbagai hal yang menjadikan kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, perencanaan kurikulum harus dibuat dengan kerangka kerja yang komprehensif. Yang ketiga, perencanaan kurikulum harus bersifat antisipasif maupun reaktif. Yang keempat, tujuan-tujuan pendidikan harus meliputi tentang yang luas akan kebutuhan dan minat yang berkenaan dengan individu maupun masyarakat. Yang kelima, rumusan berbagai tujuan pendekatan harus diperjelas dengan ilustrasi konkret agar dapat digunakan dalam pengembangan rencana kurikulum yang spesifik. Yang keenam, masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk mengetahui berbagai hal yang ditujukan bagi anak-anak mereka melalui perumusan tujuan pendidikan. Yang terakhir, dengan keahlian profesional, pendidik berhak dan bertanggung jawab mengidentifikasi program sekolah yang akan membimbing siswa ke arah pencapaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dibani Faradisa, NIM 2021001011. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Bu Elvi, yaitu ada dua poin. Yang pertama tentang asas-asas perencanaan kurikulum, dan yang kedua yaitu pengembangan kurikulum dengan pendekatan sistem. Poin yang pertama di poin C tentang asas-asas perencanaan kurikulum. Ada beberapa asas perencanaan kurikulum di sekolah. Antara lain yang pertama, objektivitas. Objektivitas yaitu planning kurikulum haruslah memberikan kejelasan disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia, serta data-data yang diinput haruslah konkret atau real. Yang kedua yaitu keterpaduan. Planning kurikulum haruslah sesuai dengan beberapa jenis yang mendukung, mulai dari disiplin ilmu, keterpaduan antara stakeholder eksternal maupun internal, dan juga keterpaduan isi kurikulum dengan pengaktualisasian di lapangan. Yang ketiga, manfaat. Manfaat yaitu planning kurikulum memberikan beberapa gambaran yang bermanfaat sebagai pijakan untuk memberikan kebijakan di dalam evaluasi proses penyelenggaraan pendidikan. Yang keempat yaitu efisiensi dan efektivitas. Planning kurikulum dalam menghasilkan tujuan pendidikan yang maksimal berdasarkan terhadap efisiensi keuangan dan efektivitas waktu. Yang kelima yaitu kesesuaian. Planning kurikulum diserahkan dengan visi misi akan diarahkan kemana potensi peserta didik serta mengikuti perubahan zaman milenial yang sangat membutuhkan ilmu teknologi. Yang keenam, keseimbangan. Planning kurikulum mengasaskan keseimbangan pada seluruh komponen yang mendukung dari kemampuan SDM sampai perlengkapan untuk melaksanakan kegiatan. Yang ketujuh, kemudahan. Perencanaan kurikulum memberikan kemudahan bagi para pemakainya yang membutuhkan pedoman berupa bahan kajian dan metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedelapan, berkesinambungan. Perencanaan kurikulum ditata secara berkesinambungan sejalan dengan tahap-tahap dan jenis dan jenjang suatu pendidikan. Yang kesembilan, pembakuan. Perencanaan kurikulum dilakukan sesuai dengan jenjang dan jenis suatu pendidikan sejak dari pusat, provinsi, kabupaten, atau kota nantian.
Yang ke-10, mutu. Planning kurikulum memberikan pemilihan kepada seluruh perangkat pembelajaran yang bermutu untuk memberikan kepuasan dalam memberikan lulusan yang berkualitas dan kompeten. Dalam hal ini, membangun asas ini, pihak pemimpin harus memiliki analisis yang tepat sehingga dalam mengembangkan asas tersebut bisa menjadikan suatu instansi sekolah bisa bersaing dengan sempurna. Oke, saya akan melanjutkan di poin D, yaitu pengembangan kurikulum dengan pendekatan sistem. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. Pendekatan lebih menekankan pada usaha dan penerapan langkah-langkah atau cara kerja dengan menerapkan suatu strategi dan beberapa metode yang tepat, yang dijalankan sesuai dengan langkah-langkah yang sistematik untuk memperoleh hasil kerja yang lebih baik. Menurut Caswell, perkembangan kurikulum sebagai alat untuk membantu guru dalam melakukan tugas mengerjakan bahan, menarik minat murid, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Studi tentang kurikulum sering dipertanyakan jenis pendekatan yang dipergunakan dalam pembahasan atau penyusunan kurikulum tersebut. Penggunaan suatu jenis pendekatan atau orientasi pada umumnya menentukan bentuk dan pola yang dipergunakan oleh kurikulum tersebut. Secara teoritis, menurut perkembangan studi tentang kurikulum dapat digolongkan ke dalam beberapa teori pendekatan, dan dari masing-masing pendekatan memiliki penekanan tersendiri, sehingga menimbulkan perbedaan yang prinsipil. Namun apa yang diuraikan berdasarkan pendekatan-pendekatan pengembangan kurikulum dapat dikatakan telah mencakup kebanyakan dari pendekatan utama saat ini. Oke, sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh kerabat saya, yaitu Wardatul Maghfirah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu tentang perumusan tujuan. Perumusan tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah kurikulum. Ada beberapa alasan mengapa tujuan perlu dirumuskan dalam kurikulum. Antara lain, yang pertama, tujuan erat kaitannya dengan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap upaya pendidikan. Yang kedua, tujuan yang jelas dapat membantu para pengembang kurikulum dalam mendesain model kurikulum yang dapat digunakan, bahkan akan membantu guru dalam mendesain sistem pembelajaran. Yang ketiga, tujuan kurikulum yang jelas dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas dan kualitas pembelajaran. Ada 3 tujuan yang perlu dirumuskan dalam kurikulum, yaitu aims, goals, dan objective. Kurikulum aims merupakan gambaran yang diharapkan berdasarkan beberapa skema nilai yang diambil dari kaidah-kaidah filosofis. Tujuan kurikulum dalam kategori ini tidak berhubungan secara langsung terhadap tujuan sekolah dan tujuan pembelajaran. Aims lebih menunjukkan pada pola nilai organisasi sosial, peran sosial, dan gaya hidup. Kurikulum goals merupakan rumusan gambaran yang didapatkan setelah melampaui jenjang pendidikan atau sekolah pada sebuah institusi. Goals dirumuskan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga, kurikulum objektif merupakan rumusan gambaran yang diharapkan setelah proses pembelajaran selesai. Objektif dirumuskan dalam indikator pada pembelajaran. Kurikulum goals maupun objektif dapat dirumuskan dalam 3 domain. Tujuan pendidikan yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Tujuan kurikulum hendaknya dirumuskan berdasarkan beberapa sumber. Paling tidak ada 3 sumber yang dapat mendasari perumusan tujuan, yaitu pertama, sumber empiris. Sumber ini berkaitan dengan tuntutan kehidupan masa kini agar para siswa dapat hidup sukses setelah melaksanakan pembelajaran di sekolah. Selain itu, karakteristik sebagai individu yang sedang berkembang secara dinamis dan memiliki kebutuhan fisiologis, sosial, dan kebutuhan pribadi. Yang kedua, sumber filosofis. Sumber ini menjadi acuan dalam mencari jawaban tentang apa yang harus dilakukan sehingga pendidikan dapat menjembatani keberhasilan siswa. Yang ketiga, sumber bahan pembelajaran. Sumber ini terkait dengan pelibatan ahli disiplin ilmu atau ilmu pengetahuan tertentu dalam merumuskan tujuan. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu tentang isi kurikulum. Isi kurikulum harus disusun dengan sedemikian rupa sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan kurikulum. Seiler dan Alexander mengemukakan bahwa isi kurikulum meliputi fakta-fakta, observasi,
informasi, data, persepsi, pemindahan, pemecahan masalah yang berasal dari pikiran manusia, dan pengalaman yang diatur dan diorganisasikan dalam bentuk gagasan, konsep, generalisasi, prinsip-prinsip, dan pemecahan masalah. Sementara itu, Hyman mendefinisikan isi atau konten kurikulum ke dalam 3 elemen, yaitu pengetahuan atau knowledge, keterampilan dan proses, dan nilai atau values. Sementara Sujan mengungkapkan secara umum sifat bahan atau isi ke dalam beberapa isi kurikulum ke dalam beberapa kategori, yaitu faktor, konsep, prinsip, dan keterampilan. Dapat kita simpulkan dari beberapa pendapat di atas tentang isi kurikulum. Berikut perumusan isi kurikulum. Yang pertama, dilandasi dengan pengetahuan. Yang kedua, berupa fakta. Ketiga, mempunyai nilai. Keempat, memiliki konsep. Dan kelima, dapat ditangkap oleh panca indera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana Aksuani Minggu 2021 Di sini saya akan menjelaskan tentang poin ke-7, yaitu merancang strategi pembelajaran. Pengembangan strategi pembelajaran dalam suatu proses belajar mengajar didasari oleh pengertian belajar merupakan pengembangan pengalaman belajar dengan mempertimbangkan nilai mahasiswa. Untuk itu ada beberapa strategi utama yang dikembangkan dalam pembelajaran, yaitu metode pengajaran langsung, metode demonstrasi, dan metode Sokratik. Pertama, pengajaran langsung sebagaimana yang dikemukakan oleh Mori tahun 2005, halaman 227-229. Pengajaran langsung direct teaching disebut juga pengajaran sistematis atau pengajaran aktif, yaitu pengajaran yang berorientasi guru atau dosen. Model pengajaran membangun keterampilan atau skill building instructional model, di mana guru memegang peran dalam memberi informasi. Peran guru adalah mengemukakan fakta, aturan-aturan, atau urutan tindakan terhadap siswa sedapatnya dengan cara langsung. Pengajaran langsung ini berupa presentasi dengan format pemberian penjelasan atau ceramah yang dimodifikasi. Misalnya, dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk berlatih memberikan feedback. Format pengajaran langsung disebut juga interaksi antara guru dan murid, yang melibatkan tanya jawab, mengulang, dan memberikan latihan, serta mengoreksi kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Adapun langkah-langkah dalam pengajaran langsung adalah sebagai berikut. 1. Mengemukakan tujuan pembelajaran dan mengajarkan siswa terhadap materi pembelajaran, menjelaskan kepada siswa apa yang akan dipelajari dan apa yang diharapkan dari mereka setelah belajar, menjelaskan tujuan umum dan tujuan khusus pembelajaran, mempersiapkan mental atau sikap untuk kesiapan belajar bagi siswa. 2. Mereview preskuesi, yaitu mengulang keterampilan atau konsep yang diperlukan untuk mempelajari pelajaran yang baru. 3. Menampilkan teori baru, mengajar dengan mempresentasikan informasi, memberikan contoh konkret yang bersifat variatif, mengemukakan konsep, dan sebagainya. Menunjukkan garis besar pengajaran apabila materi agar bersifat kompleks. 4. Memberikan panduan praktis dan merencanakan pendalaman pembelajaran, memberikan pertanyaan kepada siswa guna mempertingkat pemahaman dan memperbaiki kesalahan persepsi siswa, memberikan siswa pemecahan masalah praktis, dan mengecek kesalahan konsepsi dan pemahaman. Menyuruh siswa menyimpulkan dengan kata-kata mereka sendiri, memberikan pengaduan ulang apabila diperlukan. 5. Memberikan kesempatan untuk latihan mandiri. Siswa diberi kesempatan untuk mempraktekkan keterampilan baru atau menggunakan informasi baru dengan caranya sendiri, di tempat duduknya atau dalam kerjasama kelompok. 6. Mengukur kinerja dan memberikan feedback. Guru memberikan murid kerja praktek mandiri atau memberi kuis, memberikan feedback terhadap jawaban yang benar, dan mengajarkan kembali keterampilan sesuai keperluan. 7. Memberikan kesempatan untuk berlatih langsung dan review. Guru memberikan pekerjaan rumah agar siswa dapat berlatih materi baru terlebih dahulu sebelum dijelaskan. Kedua, model demonstrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Mori tahun 2005, halaman 259-261, bahwa metode demonstrasi adalah suatu metode di mana guru berdiri di depan kelas, mempertunjukkan sesuatu, dan kemudian menjelaskan apa yang sedang terjadi atau apa yang telah terjadi, atau bertanya kepada siswa apa yang telah terjadi.
Suatu demonstrasi merupakan proses pengajaran yang mempergunakan materi display agar informasi dapat diperoleh oleh siswa. Walaupun hanya orang yang terlibat dengan materi adalah guru atau siswa. Yang melakukan demonstrasi siswa menyukai demonstrasi karena mereka aktif terlibat dalam aktivitas belajar jika dibandingkan apabila siswa hanya bercerita tentang materi tersebut. Informasi dan kontak-kontak juga dimungkinkan dapat diakses oleh siswa, tergantung bagaimana keinginan siswa dalam belajar. Hal yang terbaik dari metode demonstrasi adalah meminta siswa melakukan demonstrasi. Siswa melakukan demonstrasi ini demi menunjukkan minat dan keterlibatan siswa. Dalam melaksanakan demonstrasi perlu mempertimbangkan kemungkinan berikut. 1. Lakukan dengan lambat sehingga siswa dapat mengikutinya. 2. Apabila prosedur bersifat kompleks, bagi demonstrasi ke dalam beberapa komponen kecil, kemudian sampai dilaksanakan secara keseluruhan. 3. Mengulangi langkah-langkah demonstrasi sampai siswa mengerti. 4. Perlu diingat, reverse perhatian bagian kiri dan kanan. Jadi bentuklah demonstrasi sesuai dengan perspektif siswa. Ketiga, metode Socratic. Menurut Mori, tahun 2005, halaman 262, adalah suatu teknik yang menggunakan pertanyaan dan urutan interaksi yang didesain agar siswa didorong memberikan gambaran daripada hanya sebagai pendengar. Metode ini lebih bersifat verbal dan interaktif. Sebagian besar guru menggunakan metode ini untuk mengembangkan informasi tentang konten. Secara umum, siswa terlibat dalam pengajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan sekaligus melakukan pengarahan siswa ke dalam suatu kontradiksi yang bersifat logis. Intinya, metode Socratic mengikuti pola umum berikut. 1. Pertanyaan bersifat meluas dan buka tutup, di mana sebagian siswa dapat menjawab pertanyaan pertama. Kedua, urutan pertanyaan kedua mulai mungkin sesuai dengan respon dan terfokus pada pembicaraan siswa terhadap topik dari strategi pertanyaan. Ketiga, mengkaji ulang ceramah atau pertanyaan yang paling berkaitan. Interpretasi guna menjaga keterkaitannya dengan poin sebelumnya. Keempat, suatu pertanyaan menyimpulkan dan membawa siswa sesuai dengan akhir yang diharapkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang terakhir, yaitu poin ke-8, yaitu merancang strategi penilaian. Penilaian terdapat dua mata, yaitu penilaian proses belajar dan penilaian hasil belajar. Di mana penilaian proses belajar terletak ketika siswa sedang mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Penilaian hasil belajar terletak pada hasil akhir atau nilai yang akan diberikan oleh guru ketika siswa telah mengerjakan tugas yang diberikan. Sebelum memberikan nilai, guru menyusun strategi penilaian yang terdiri dari 1. Penyusunan rencana evaluasi belajar. Penyusunan rencana evaluasi belajar yang terdiri dari 6 kegiatan, di antaranya tujuan dilaksanakan evaluasi belajar, aspek-aspek apa saja yang akan dievaluasikan, menentukan teknik apa yang akan digunakan dalam evaluasi belajar, menyusun alat ukur dan penilaian hasil belajar, menentukan tolak ukur untuk interpretasi terhadap data hasil evaluasi, dan menentukan frekuensi dari kegiatan hasil belajar atau kapan dan berapa kali evaluasi belajar. Kedua, penghimpunan data dengan melakukan kegiatan yang nyata seperti pengamatan, wawancara, dan lain sebagainya. 3. Melakukan verifikasi data. Data yang telah berhasil dihimpun harus disalin terlebih dahulu agar dapat memisahkan data yang baik. 4. Mengelola dan menganalisis. Mengelola dan menganalisis bermaksud memberikan makna kepada data yang telah baik. Mengelola dan menganalisis menggunakan dua teknik, yaitu teknik statistik dan teknik non-statistik, tergantung dari datanya. 5. Memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Dapat dikemukakan kesimpulan-kesimpulan hasil dari evaluasi belajar. Dan yang terakhir, yaitu tindak lanjut hasil evaluasi. Evaluator akan mengambil keputusan dari apa yang telah dievaluasikan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.